Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan akan datang, Dia sendirilah Raja kemuliaan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Itulah yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria pada waktu itu. Dan kiranya Bunda Maria mungkin pada saat itu juga tidak mengetahui apa maksudnya. Setelah dijelaskan bahwa ia akan mengandung, itu pun saya yakin juga Bunda Maria tidak tahu maksudnya. Tetapi Bunda Maria meskipun tidak tahu maksudnya, sehingga dia tetap bertanya bahwa bagaimana hal itu mungkin, aku belum bersuami. Tetapi setelah itu dijelaskan lagi oleh malaikat Gabriel, hal itu juga belum menjelaskan apa-apa bagi Maria pada saat itu. Karena malaikat Gabriel menjelaskan tentang rencana Allah yang tidak bisa diterima dengan akal manusia, dengan logika manusia. Meski demikian, Bunda Maria menyatakan bahwa aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Hal ini menjadi teladan bagi kita, yang kepada kita oleh karena Kristus kita juga memperoleh kasih karunia dari Allah. Maka sebenarnya Allah juga mengatakan hal yang sama kepada kita masing-masing. Kepada kita, nama-nama kita juga mengatakan jangan takut, sebab kasih karunia Allah dia ada kepada kita, diberikan kepada kita. Sebab kita beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Entah apapun anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita, ada yang mungkin sudah kita mengerti, ada yang mungkin belum kita mengerti, tetapi kita diajak untuk taat seperti Bunda Maria. Saya bayangkan waktu itu yang dibayangkan Bunda Maria adalah kengerian hukuman atau sanksi sosial, sanksi dari masyarakat, sanksi dari hukum pada waktu itu apabila ia menerima apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel itu. Dia akan mungkin dicaci maki oleh keluarganya, dianggap anak yang kurang ajar, dianggap sebagai anak yang nakal. Mungkin juga ketika tahu oleh hukum dia akan dihadapkan pada hukuman rajam. Mungkin itu yang dibayangkan oleh Maria pada waktu itu. Tetapi kengerian-kengerian, penderitaan-penderitaan yang dibayangkan oleh Bunda Maria itu tidak menyurutkan niatnya untuk tetap taat kepada Allah, karena ia percaya ketika Allah memberikan suatu anugerah, dan mungkin bagi dia pada waktu itu adalah anugerah yang sulit dia terima, anugerah yang bukan hanya mengandung bahagia saja, tetapi juga menuntut sebuah pengorbanan. Maria yakin bahwa di situ pula Allah akan menyertainya. Maka kepada kita juga diajak untuk percaya bahwa setiap langkah laku hidup kita, ketika kita taat kepada Allah, Allah juga akan menyertai langkah laku hidup kita. Maka mari kita menyerahkan diri kepada Allah, percaya kepada Allah dalam setiap langkah laku hidup kita,
agar pada saatnya nanti ketika kita taat dan setia kepada Allah, kita pun disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, sama seperti Bunda Maria yang kini disebut yang berbahagia itu. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua.